Ingin belajar TOEFL, tapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang? Saksikan video belajar TOEFL untuk pemula hanya di channel EduCentris Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my channel. Selamat datang kembali di channel EduCentris Jember. Masih bersama saya Andika. Kali ini pada video bagian ke-28 kita akan membahas masih mengenai tentang present continuous tense. Di sini kita akan mengenal non-action verb. Untuk itu sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, non-action verb itu apa? Non-action verb itu adalah kata kerja non-aksi seperti bahasa Inggrisnya ya, non-action verb ya. Maksudnya adalah kata kerja tersebut walaupun bermakna seperti aktif melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak terdapat kegiatan atau perbuatan atau aksi. Jadi tidak ada tindakan fisik atau non-fisik dalam rangka melakukan sesuatu, melainkan merupakan perasaan, yaitu mental atau emosional, kemudian berupa kepemilikan, berupa indera, dan menjelaskan kondisi yang ada. Contoh non-action verb adalah seperti pada kata like, suka, want, ingin, see, melihat, dan lain sebagainya. Berbeda dengan action verb yang merupakan kata kerja aksi, yaitu kata kerja yang merupakan kegiatan atau perbuatan atau aksi, di mana ada tindakan fisik atau non-fisik dalam rangka melakukan sesuatu. Contoh seperti pada kata eat yang berarti makan, walk berjalan, climb memanjat, dan lain sebagainya. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Perbandingan non-action verb dan action verb. Kalau di sebelah kiri kita lihat non-action verb, ada kalimat she likes orange juice. Dia suka jus jeruk. Nah, jadi kalimat ini menyatakan perasaan dia terhadap jus jeruk ya. Dia suka jus jeruk. Tetapi tidak ada aksi ya, tidak ada kegiatan yang menggambarkan perasaan sukanya. Jadi ini hanyalah perasaan suka. Mungkin bisa dilihat dari wajahnya ya, dia memegang jus jeruk sambil tersenyum seperti itu. Bandingkan dengan yang sebelah kanan, action verb. She is drinking orange juice. Nah, drink di sini adalah action verb ya. Jadi kita bisa lihat ya, dia sedang meminum jus jeruk. Jadi dia menempelkan gelasnya di bibirnya kemudian meminum jus jeruk yang ada. Itu namanya action atau kegiatan. Nah, jadi untuk penggunaan non-action verb sendiri, non-action verb tidak bisa digunakan pada tenses continuous. Entah itu present continuous, past continuous, future continuous, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya punya dua kalimat. Yang pertama, I am wanting a cup of coffee. Kalau kita lihat di slide yang sebelumnya tadi, want ini termasuk dalam non-action verb. Jadi pada kalimat I am wanting a cup of coffee ini adalah kalimat yang salah ya. Karena kata want di mana dia termasuk non-action verb tidak bisa digunakan pada kalimat present continuous ya. Jadi kalau kita ketemu kata want, bagaimana? Ya, kita harus menulisnya dalam tenses present ya. I want a cup of coffee, seperti itu. Oke, kemudian walaupun begitu ada kata yang memiliki dua makna, yaitu non-action dan action, seperti pada kata taste di slide ini. Kalau kita lihat kata taste sebagai non-action verb, contohnya pada kalimat rendang, tastes delicious. Rendang rasanya lezat. Jadi taste di sini adalah non-action karena dia menggambarkan kondisi yang ada ya. Kalau kita lihat gambarnya, ya kita tahu bahwa rendang itu lezat ya, sampai dia masuk number 1 world best food Reader's Choice ya. Jadi itulah keadaan yang ada. Maka kita menggunakan taste sebagai non-action verb. Kemudian kalau kita bandingkan di sebelah kanan, pada action verb
ada gambar seorang koki, kalimatnya the chef is tasting the food. Koki itu sedang mencicipi makanan. Nah, taste di sini bisa bermakna action verb ya, karena arti taste di sini adalah mencicipi ya. Jadi koki itu sedang mencicipi makanan. Jadi kita bisa lihat kalau koki itu sedang memegang sendok yang berisi makanan, kemudian dia mendekatkan ke mulutnya, dirasakan dengan lidahnya, dan dia aktif merasakan rasa makanan itu. Maka dari itu, karena ada kegiatan, maka taste di sini adalah termasuk action verb, dan oleh karena itu dia bisa digunakan pada kalimat present continuous tense. Oke, kemudian ini adalah daftar kata kerja non-action verb. Kata yang bertanda asterisk, kata yang bertanda ada bintang kecilnya itu ya, bisa berperan baik sebagai non-action verb maupun action verb dalam arti dan penggunaannya seperti pada kata taste tadi itu. Nah, yang pertama adalah emotional state atau keadaan emosional. Contohnya seperti kata like, dislike, love, hate, mind, astonish, care, amaze, appreciate, fear, surprise, please, envy, dan prefer. Kalau kita lihat di sini tidak ada kata yang bertanda asterisk ya. Jadi semua kata di sini yang tentang emotional state adalah non-action verb ya. Kemudian yang berikutnya adalah mental state, yaitu keadaan mental. Contohnya pada kata know, realize, understand, recognize, believe, feel, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget, want, need, desire, mean. Nah, di sini ada beberapa kata yang memiliki tanda asterisk. Kita akan coba mendiskusikannya. Kita ambil contoh kata think dan kata remember. Nah, kita lihat perbandingannya. Pada kata think, pada kolom non-action verb, kita lihat I think Messi is a great football player. Saya rasa Messi adalah pemain sepak bola yang hebat. When think means believe ya, ketika think itu berarti percaya, maka dia adalah non-action verb. Tetapi kalau kita lihat di sebelah kanan, I'm thinking about my family. Saya sedang memikirkan keluarga saya. Jadi ketika think berarti memikirkan, di situ dia adalah bisa berfungsi sebagai action verb ya. I'm thinking about my family itu berarti artinya pikiran saya sekarang sedang aktif untuk memikirkan keluarga saya, seperti itu ya. Jadi saya sengaja membuat pikiran saya itu memikirkan keluarga saya. Nah, itulah mengapa dia bisa bermakna action verb. Dimana kalau sudah action verb itu berarti dia bisa digunakan dalam present continuous ya, sepanjang dia berarti memikirkan ya. Kemudian yang berikutnya, yang kolom sebelah kiri non-action verb, I remember my first school. Saya ingat sekolah pertama saya. Nah, jadi di sini karena berdasarkan pengalaman ya, kalian sekolah pasti ingat ya pertama kali kalian sekolah di mana, namanya sekolah apa. Nah, jadi tanpa ada usaha untuk mengingat, kalian sudah ingat di mana kalian pertama kali sekolah ya. Bandingkan dengan I am remembering where I put my keys. Saya sedang mengingat di mana saya meletakkan kunci saya. Nah, pada kata itu di sini menunjukkan bahwa pikiran kita sedang aktif untuk mengingat di mana kita meletakkan sesuatu ya. Maka dia termasuk dalam action verb, di mana dia bisa digunakan pada present continuous tense. Oke, semakin jelas ya perbedaannya. Kemudian yang berikutnya pada possession ya, atau kepemilikan. Ada kata possess, have, own, dan belong. Nah, kita lihat di sini have sebagai non-action verb ya. Kalau contoh kalimatnya I have a motorcycle.
saya mempunyai sebuah sepeda motor. Nah, ini adalah kalimat yang penulisannya benar ya. Jadi kita tidak boleh menuliskan I am having a motorcycle. Tidak boleh karena have adalah non-action verb. Tetapi jika have diikuti dengan sebuah kata benda sehingga artinya berubah seperti pada kalimat sebelah kanan, seperti pada contoh sebelah kanan, they are having a conversation, mereka sedang bercakap-cakap. Nah, maka di situ dia merupakan action verb ya. Tapi dengan catatan have di situ sudah tidak berarti possession, tidak berarti kepemilikan ya, tapi dia memiliki arti baru, yaitu having a conversation, sedang bercakap-cakap. Yang lain lagi misalnya have fun ya, bersenang-senang. Kemudian have breakfast ya, makan pagi, seperti itu. Jadi itu have membentuk arti yang baru. Di situ dia bisa bermakna action verb ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah sense perception. Contohnya kata taste, see, hear, smell, dan feel ya. Nah, saya akan membuat beberapa perbandingan ya mengenai beberapa kata ya, yaitu dengan kata see, look, dan hear. Untuk sense perception, non-action verb yang berhubungan dengan sense perception atau persepsi panca indera. Contohnya seperti pada kata see, melihat, dan hear, mendengar. Kata kerja see sebagai non-action verb berarti bahwa karena kita memiliki mata yang masih normal ya dan masih berfungsi, maka ketika kita membuka mata dengan sendirinya atau tanpa disengaja, kita dapat melihat apapun yang ada di depan kita. Nah, contohnya pada gambar berikut ya, ada non-action verb. Kita lihat gambar mata ya, di depannya ada sebuah mobil warna hijau. Kalimatnya adalah, yang benar adalah I see a car. Dan kita tidak boleh menulis I am seeing a car karena see adalah non-action verb. Saya melihat sebuah mobil. Kemudian pada kata he looks tired, artinya dia terlihat lelah. Ini adalah penulisan yang betul ya. Kita tidak boleh menulis he is looking tired karena look di sini adalah non-action verb. Nah, kedua kata tersebut ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, artinya melihat ya. Nah, kalau kita mau mengatakan melihat tetapi yang action verb, kita punya alternatif kata lain, yaitu dengan kata look at. Seperti di sebelah kanan kita lihat I am looking at my watch. Saya sedang melihat jam tangan saya. Kemudian kata look at di situ berarti kita melihat secara sengaja ya. Jadi kita melihat karena kita punya tujuan ya untuk melihat jam berapa sekarang, seperti itu. Kalau kita lihat pada gambar sampai lelaki itu harus melihat ke bawah ya untuk melihat jamnya. Maka dari itu dia termasuk action verb. Kemudian sama halnya dengan kata watch. I am watching TV. Saya sedang menonton TV. Jadi watch itu juga melihat yang disengaja ya, tetapi durasinya lebih lama daripada kata look at. Kemudian yang lain lagi pada kata hear ya. Contohnya di gambar ini kita lihat ada lelaki sedang mungkin di atas jembatan ya, dia sedang menelpon sambil menutup telinga satunya ya, karena dia mendengar suara lalu lintas. Nah, kalimatnya di sini he hears the traffic sound. Dia mendengar suara lalu lintas. Nah, kita menggunakan kata hears karena hears ini non-action ya, artinya dalam sense perception itu karena kita punya telinga yang masih normal ya, bisa digunakan. Jadi tanpa berusaha mendengarkan atau tanpa disengaja, kita dengan sendirinya sudah bisa mendengar apa yang ada di sekeliling kita. Dalam foto tersebut, laki-laki itu bisa mendengar apa yang ada di sekelilingnya, yaitu suara mobil-mobil itu. Bandingkan dengan kalimat sebelah kanan, he is listening someone talking on the phone. Dia sedang mendengarkan seseorang berbicara di telepon. Nah, kita menggunakan
kata listening jika kita mendengar dengan sengaja ya. Berbeda dengan hears. Kalau hears tadi tanpa ada usaha atau tanpa disengaja kita sudah bisa mendengar apa yang ada di sekeliling kita, tapi listening ini kita mendengar sesuatu dengan sengaja ya. Jadi kalau kita lihat di gambar itu, laki-laki itu mendekatkan handphonenya ya supaya bisa mendengar suara dari orang yang menelepon, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mengenai yang existing condition and situation, kondisi yang dan situasi yang ada. Ada kata seem, look, appear, sound, resemble, look like, cost, owe, weigh, equal, be, exist, matter, consist of, contain, dan include. Kita coba mengambil contoh kata yang mempunyai dua makna. Kita ambil contoh weigh ya. Nah, kita lihat di gambar sebelah kiri, the box weigh too much, yang artinya kotak itu sangat berat ya. Jadi begitulah keadaannya ya. Keadaannya kotak itu sangat berat, seperti itu. Dia adalah non-action verb karena menyatakan kondisi yang ada. Sementara untuk sebelah kanan, kata weigh juga bisa berlaku sebagai action verb jika dia memiliki arti menimbang. Contohnya pada gambar itu, the man is weighing the fruits. Pria itu sedang menimbang buah. Nah, karena menimbang itu adalah action verb ya, dia adalah kegiatan, maka kata weigh ini bisa digunakan dengan present continuous tense. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk pelajaran bahasa Inggris Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video saya berikutnya. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.